kebangkitan Tuhan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah dunia. Dia yang bangkit dan selalu hidup di tengah-tengah kita. Maka marilah kita semua mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin mengasihinya, semakin peduli kepada sesama kita, dan siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu menyertai. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 8 April. Sabtu suci, malam Vigili Paskah. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau menyemarakkan malam suci ini dengan kebangkitan mulia Kristus Putramu. Peliharalah di dalam gerejamu semangat putra dan putrimu yang telah Kau anugerahkan kepada kami, serta baharuilah kami lahir dan batin, agar dapat mengabdi Engkau dengan hati murni dan tulus ikhlas. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 28 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Hari Sabat sudah lewat dan fajar sudah menyingsing. Maria dari Magdala dan Maria yang lain pergi mengunjungi makam Yesus. Sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab malaikat Tuhan turun dari surga. Ia menggulingkan batu penutup makam dan duduk di atasnya. Wajahnya cemerlang dan pakaiannya putih berkilauan. Para penjaga makam gentar dan menjadi kaku seperti mayat. Malaikat berkata kepada kedua wanita itu, "Jangan takut. Aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia sudah bangkit seperti sudah dikatakannya. Marilah dan lihatlah tempat Tuhan dibaringkan." Pergilah segera mengabarkan kepada murid-muridnya bahwa ia sudah bangkit dan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya. Sekian kataku kepadamu. Maka kedua wanita tadi cepat-cepat meninggalkan makam dengan rasa takut, bercampur kegembiraan besar. Dan mereka berlari-lari mengabarkan kepada para murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Shalom." Kedua wanita itu mendekati Yesus, memeluk kakinya dan menyembahnya. Tetapi Yesus berkata, "Jangan takut. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya berangkat ke Galilea. Di sana mereka akan melihat Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mengalami transisi dari perayaan kemarin ibadah Jumat Agung saat Tuhan Yesus wafat di kayu salib. Kini ia dimakamkan dan nanti malam kita bersama-sama akan berjaga mengikuti perayaan malam Paskah, Vigili Paskah, untuk menyambut Tuhan Yesus yang bangkit.
kita tidak langsung merenungkan peristiwa kebangkitan Yesus, karena saat transisi ini juga amat kaya simbol dan makna. Hari Sabtu Suci. Dalam penanggalan liturgi disebutkan hari Sabtu Suci. Sebelum perayaan Malam Paskah tidak ada perayaan. Dengan berdoa dan berpuasa, gereja berada di makam Tuhan Yesus. Kita bayangkan saja bagaimana Bunda Maria, para perempuan yang mencintai Yesus, para rasul dan murid yang lain sedang mengalami kedukaan, kebimbangan, dan kegelisahan. Situasi muram itu dapat dikenal lewat kisah kedua murid Emmaus. Baru nanti setelah mereka berjumpa dengan Tuhan yang bangkit, hati mereka berkobar-kobar dan sukacita. Hari Sabtu Suci sebaiknya diisi dengan waktu doa dan hening. Upayakan hari Sabtu tidak terlalu sibuk dengan macam-macam kegiatan, termasuk menyiapkan pesta Paskah. Tentu pesta Paskah itu baik, tapi jangan sampai dimensi kontemplatif dan keheningan seperti umumnya suasana makam itu jangan hilang. Kita ambil waktu sejenak berdoa dalam keheningan. Beri waktu pribadi untuk menemani Tuhan Yesus yang terbaring di makam. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Malam Paskah, kisah makam kosong yang diceritakan dalam Injil Lukas, di mana para perempuan yang sangat mencintai Tuhan Yesus datang ke makam pada hari pertama saat masih pagi. Mereka adalah orang-orang yang paling merasa kehilangan Yesus. Mereka adalah yang pertama-tama pergi ke kubur. Dan ternyata makamnya kosong. Dua malaikat mengabari kalau Yesus telah bangkit. Dan pertanyaan para malaikat itu seperti menegur, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun sering seperti para perempuan itu dalam hidup kita. Kita mencari Tuhan yang hidup, yang hadir, yang selalu menyertai kita, tetapi kita mencarinya kemana-mana. Kita lupa bahwa Tuhan yang telah bangkit dan mulia itu selalu hadir dalam perayaan Ekaristi, dalam sakramen Maha Kudus yang selalu ada di gereja. Kita kurang menyadari akan kehadiran Tuhan dalam setiap pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau hari ini kita merayakan misteri kebangkitan Tuhan, Malam Paskah, kita bersama-sama dengan penuh sukacita karena Tuhan yang bangkit itu, maka seluruh simbolisasi dalam liturgi Malam Paskah ini sangat indah, sangat kaya. Api lilin Paskah melambangkan Yesus yang bangkit, kebangkitannya mengalahkan kematian. Dengan penuh sukacita kita merayakan kemenangan jaya itu atas kuasa dosa dan kegelapan. Peristiwa kebangkitan itu dengan jelas kita dengarkan dari kesaksian para pengikut Kristus sebagaimana diceritakan dalam Injil hari ini. Lantas apa makna kebangkitan Tuhan bagi kita semua yang percaya kepadanya? Saudara-saudariku yang terkasih, kebangkitan Tuhan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk bersaksi tentang Tuhan di tengah dunia. Dia yang bangkit dan selalu hidup di tengah-tengah kita. Maka marilah kita semua mohon rahmat Tuhan supaya kita semakin mengasihinya, semakin peduli kepada sesama kita, dan siap untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Karena Tuhan yang bangkit, Tuhan yang selalu menyertai seluruh perjalanan dan pengalaman hidup kita.
Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Bersoraklah, nyanyikan lagu gembira bagi Kristus yang menebus kita. Bersyukurlah kepada Allah, kita bangkit bersama Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.